Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلى النشور. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak jamaah salat subuh yang insya Allah ya semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ucapan yang pantas yang kita ucapkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ucapan alhamdulillah. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, masih dipanjangkan umur, serta masih diberikan taufik dan hidayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah. Karena kata Nabi, tidur ini Pak mati kecil. Berapa banyak hari ini saudara kita yang masih terlelap dengan tidur. Jadi kita bangun, kita dibangunkan oleh Allah. Kita pun tidur ditidurkan oleh Allah. Dan kita ke masjid pun bukan karena kekuatan kita, bukan pula karena ilmu yang kita miliki, tapi kita datang ke masjid juga karena taufik dan hidayah daripada Allah. Maka Nabi ajarkan ketika azan dikumandangkan panggilan solat, hayalah solat, dipanggil solat. Maka Nabi ajarkan jawablah dengan la haula wala quwata illa billah. Maknanya kita datang ke sini Pak, betul-betul tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah. Sama kita datang ke dunia ini. Kita datang ke dunia ini didatangkan. Kita dilihatkan oleh Allah. Anda saya kasih tausiah seperti ini, ada orang protes. Tak, masa kita dilihatkan oleh Allah? Bukankah kita punya mata? Bukankah kita punya mata? Coba kita tengok jam dinding. Jam dinding itu kalau kita lihat yang bergerak adalah jarumnya. Betul Pak ya? Yang bergerak adalah jarumnya. Tetapi di balik jarum itu ada mesin. Kalau seandainya mesinnya ini baterainya tidak hidup, mati, kira-kira jarumnya bergerak nggak? Ayo. Sama kita ini. Kita bergerak ini karena digerakkan oleh Allah. Apa mesinnya? Allah berikan ruh. Namanya ruh. Coba ada orang yang ruhnya sudah dicabut. Dia punya matanya nggak lihat lagi. Dia punya telinganya nggak dengar lagi. Dia punya kaki, kalau ruhnya nggak ada, seperti jam tadi baterainya sudah nggak ada. Bisa nggak berjalan Pak? Punya mulut nggak bisa ngomong lagi. Jadi ini yang mesti kita tanamkan. Kita datang ke sini didatangkan oleh Allah. Sehingga Allah katakan may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pula orang mampu memberikan hidayah. Jadi hidayah ini memang betul-betul mutlak milik Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada pamannya Abu Thalib, pamannya yang membesarkan, pamannya yang membantu perjuangan dakwahnya. Saking cintanya kepada pamannya, ya paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalau paman ucapkan kalimat ini, nanti di akhirat aku akan memberi syafaat kepadamu. Coba Pak, Nabi cintanya kepada pamannya, keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamannya masih Islam. Tapi pamannya tetap tidak mau. Sehingga Allah katakan, ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai. Tapi betul-betul hidayah adalah hadiah daripada Allah. Coba apa buktinya hidayah dari Allah? Jumlah manusia hari ini kurang lebih 7,5 miliar. 2,5 miliar mereka punya kalimat la ilaha illallah. Yang 5 miliar mereka adalah hamba Allah, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah. Ini mahal. Iman ini mahal. Sehingga ada pengajian kata ulama, kenapa kita mesti beriman dan mesti beramal? Coba Pak, jawabannya apa? Kenapa kita mesti beriman? Karena akhirat untuk membukanya adalah dengan iman. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nanti di akhirat surga itu kunci pembukanya adalah kalimat la ilaha illallah. Terus kita beramal. Itu beramal, isi daripada surga itu adalah amal. Jadi kita beramal ini adalah untuk diri kita sendiri. Man amila solehan falinafsi. Siapa beramal soleh, berbuat kebaikan adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tidak ada untuk orang lain, Pak. Seperti kita tadi zikir. Kita zikir tadi, kita baca subhanallah 33 kali. Kata Nabi, siapa yang membaca satu subhanallah, nanti malaikat akan membangunkan satu pohon dalam surga. Pohonnya kata Nabi besarnya kuda yang paling cepat keliling. Itu 1 bulan perjalanan Pak. Kuda paling cepat. Jadi kalau kuda paling cepat itu kurang lebih kecepatannya rata-rata 80 km. Itu 1 bulan. Bagaimana kalau 33 kali? Bagaimana kalau 5 kali dalam 1 hari? Baik. Bagaimana kalau 5 kali? Belum kita mengucapkan alhamdulillah, takbir, la ilaha illallah, lain lagi. Jadi amal yang kita lakukan di dunia ini itulah nanti menjadi tanaman kita nanti di akhirat. Jadi kalau hari ini kita disuruh beramal nggak mau, berarti kita tidak cinta dengan diri kita. Betul Pak ya? Tidak cinta. Sama kenapa kita mesti ke masjid? Kata Nabi, kalau kamu ke masjid, setiap langkah diampunkan dosa, setiap langkah diangkat derajat. Coba kalau kita sholat sendirian, dapat berapa? 1. Kalau berjamaah 27. Itu 27 kata ulama, 27 derajat. Itu 1 derajat kalau dia di dalam surga, jarak derajat ini antara langit dengan bumi. Bagaimana kalau 27 derajat? Pantas enggak kalau kata Nabi, kalau seandainya manusia hari ini mengetahui nilai mendatangi sholat berjamaah, kalau dia sakit, maka dia akan rela merangkak dari rumahnya ke masjid. Rela merangkak Pak ke masjid. Cuma hari ini kita kata ulama seperti anak-anak. Di Baitur Rahman kalau tidak salah sudah 3 kali saya di sana. Di sini Al-Mu'min baru ini Pak ya. Baru perdana ini. Jadwalnya ini kebentrok Pak. Tadi si Junaidi ngasih jadwal saya di Masjid Al-Falah Ngaso. Ya, tapi tadi pagi ditelepon Pak Haji Joni sudah janji di Al-Mu'min katanya.
Ya badan saya cuma satu. Ya saya udah ngikutin Pak Jejoni aja. Ya kan. Jadi bingung juga nih Pak. Nah, kalau besok di Al-Ghufran insya Allah. Kalau enggak berubah. Kalau hari Ahad GSSB di Pasir Pangarayan di masjid apa itu lupa saya. Di Pasir Pangarayan hari Ahad saya di sana. Jadi ini saya termasuk warga baru Pak, baru 2 bulan saya di ini di Jumbatu ini. Tadinya di Pekanbaru sama di Suram. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kata Nabi, kalau seandainya manusia ini tahu sakit, dia akan rela merangkak ke masjid. Kenapa? Karena kata Nabi, sholat berjamaah ini dibandingkan kita sholat di rumah, perbandingannya 40 tahun Pak. Kata Nabi dalam satu hadis, sholatul rajuli ma'al jamaah ghairu min sholati arba'ina sanatan fi baiti munfarida. Sholatnya yang dilakukan sekali berjamaah di masjid dibandingkan dengan orang yang sholat di rumah 40 tahun Pak. Nabi katakan sekali berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian di rumah 40 tahun. Cuma kita seperti anak-anak. Anak-anak disuruh milih satu keranjang emas, satu keranjang buah-buahan. Pak Imam pilih mana? Ustaz, Pak Haji pilih mana Pak? Anak-anak satu keranjang emas atau satu keranjang buah-buahan? Pilih mana Pak Haji? Anak-anak pilih buah-buahan. Padahal satu keranjang emas ini berapa kilo? Jangankan buah-buahan, pabrik buah-buahan, kebun buah-buahan bisa dibeli. Sama kita hari ini Pak. Kita hari ini Nabi sudah ajarkan, siapa yang ba'da sholat subuh dia berzikir, baca Quran atau mendengarkan tausiah agama sampai suruh, kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat, maka kata Nabi dapat pahala haji dan umroh yang mabrur. Tapi kita hari ini gimana Pak? Gimana Pak kita hari ini? Senang di rumah atau senang di masjid? Senang di rumah. Kebanyakan senang di rumah Pak. Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Ya Pak? Betul kan? Dikasih tahu sama Nabi, cuma kita nggak mau. Sementara Nabi katakan al-haji mabrur laisa lahu jazaan ila jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Coba, Bapak bisa nggak dapat pahala haji dan umroh yang mabrur? Bisa setiap pagi. Setiap pagi pulang dari masjid sholat suruh dulu 2 rakaat dulu. Dah selesai. Tapi memborek Pak. Berat, bukannya gampang untuk mendapatkan itu Pak, ngantuk lah segala macam lah dia kan. Ya, maka Rasulullah SAW ajarkan, ba'da sholat subuh ini Nabi ajarkan supaya diisi dengan kegiatan agama. Kata Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, kalau kamu berangkat ke masjid pagi hari, belajar 1 ayat daripada kitab Allah lebih baik daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Ya Abu Dzar, kalau 1 bab itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita mampu gak sholat sunnah 100 rakaat setiap malam? Tidak mampu Pak. Tidak mampu. Tapi dengan ke masjid belajar 1 ayat daripada kitab Allah, diamalkan, tidak diamalkan, dapat pahala 100 rakaat. Sementara kata Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat kata Nabi lebih baik daripada mendapatkan dunia dan segala isinya. Cuma kita hadir seperti anak-anak. Kalau dijanjikan, Pak, nanti ada bisnis jam 5:30, untungnya 2 juta. Kira-kira Pak, kita tinggalkan nggak majelis ini Pak, dapat untung 2 juta. Gimana Pak? Kalau kita disuruh milih duduk di majelis ini atau 2 juta Pak? Jangankan 2 juta Pak, 1 juta pun kita tinggalkan majelis. Betul Pak ya? Tinggalkan. Kenapa? Tidak tahu majelis ini. Ini sering saya sampaikan dalam ceramah agama, dalam bayan-bayan.
Kemarin waktu kita di GSSB 2 minggu yang lalu di apa namanya? Hari Ahad di Rokan apa namanya itu? Rokan. Hah? Rokan Koto kan. Masjid Tarbiyatul Islamiyah, saya di sana saya sampaikan. Coba Pak, hari ini kita Masya Allah, kalau diumumkan oleh Masjid Tarbiyatul Islamiyah, diumumkan siapa yang ikut GSSB hari Ahad, kemudian pulangnya setelah ceramah dikasih uang 1 juta. Serentak bapak-bapak ibu mengatakan penuh Pak. Betul tak? Penuh. Berapa banyak dalam Al-Quran Allah katakan dunia ini main-main. Dunia ini main-main enggak Pak? Main-main. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Tapi kita terbalik. Untuk kehidupan yang main-main malah kita sungguh-sungguh. Betul Pak? Malah untuk kehidupan yang sebentar kita punya program. Kita punya planning. Programnya matang betul Pak. Untuk kehidupan yang sebentar. Tapi untuk kehidupan yang akhirat yang tidak ada awal, tidak ada akhir, sisa-sisa waktu. Terbalik tak kita Pak? Hah? Terbalik Pak. Coba kalau orang mati. Kalau orang mati, pertama mesti dia tinggalkan yang dicintai, yang tidak dicintai, yang dibuat, yang diusahakan. Kalau dia mati, mesti dia tinggalkan. Kita bangun sawit 1000 hektar. 1000 hektar mati. Yang 1000 hektar tinggal nggak? Tinggal. Pengantin baru, cintanya kepada istrinya, namanya pengantin baru, mati dia. Tinggal nggak? Tinggal. Toko yang kita buat 10 pintu, mati. Tinggal nggak? Tinggal. Hatta gigi kita ini ada emas misalnya. Itu Pak, di gigi kita itu kalau mati harus dilepas emasnya. Betul Pak? Apalagi yang di luar tubuh kita. Kita hari ini tidak nyadari. Malaikat Israel setiap hari 70 kali Pak dia tengok kita ini. Fulan, kontrakmu sebentar lagi. Itu daun kehidupan, ada naun namanya daun kehidupan. Itu sudah layu, sudah kuning. Kalau sudah kuning kira-kira daun Pak mau mati ya? Mau jatuh. Coba apa yang kita tunggu di dunia ini? Yang kita tunggu diusir. Paham nggak? Ditunggu diusir. Bapak punya rumah, ada kawan saya di Bekasi. Dulu saya 21 tahun di Jakarta. Tahun 83 sampai 2004. Ada kawan saya, dia punya orang tua. Orang tuanya ini Bupati Bekasi. Itu kamarnya Pak, kamarnya harganya 1 M. Itu kamarnya Pak. Saya tanya, kenapa kok bisa 1 M? Semuanya look besar kamarnya. 8 kali 8 kamarnya. Lengkap segala macamnya. Kerannya pun jutaan harganya. Tempat tidurnya gitu juga. Coba kita tengok, oke lah kamar kita 8 kali 8 1 M. Kalau seandainya mati, boleh nggak dia di kamarnya? Kata anaknya, Bu, Bapak ini kalau di kamar nanti orang takziah sempit. Udah diusir nggak Pak di kamarnya? Diusir nggak? Diusir. Kemana? Taruh di ruang tamu. Begitu di ruang tamu datang lagi yang lain. Kata tetangganya, Bu, kapan Bapak dikubur? Kapan Bapak dikubur? Dipanggil lagi Pak namanya enggak Pak? Pak Bupati. Sudah berubah namanya. Jenazahnya kapan dimandikan? Ada enggak tetangga yang mengatakan, Bu Bupati, Bapak ini dulu baik. Jangan dikubur. Udah, jangan dikubur. Ada enggak kayak gitu Pak? Enggak ada kan?
Yang ada kapan jenazahnya disolatkan. Jam berapa jenazahnya diberangkatkan. Berarti kita akan berangkat, pindah. Kamar yang 1M tadi tinggal nggak Pak? Tinggal. Rumah yang sesungguhnya pintu gerbang kata Nabi adalah kubur 2 kali 1. Tidak pernah dibangun. 2 kali 1. Siapa di gerbang pertama selamat akan selamat di gerbang-gerbang selanjutnya. Tapi siapa yang tidak selamat di gerbang pertama pintu akhirat di kubur, maka dia akan susah. Di padang mahsyar susah. Di akhirat susah selama-lamanya. Hari ini Pak kita jarang berpikir. Kita ini sedang menjalani kontrak hidup. Betul Pak? Menjalani kontrak hidup coba. Maka Allah tanya dalam Quran, kata Allah, "Kaifa takfuruna billah?" Kenapa kamu mau ingkar kepadaku? Wa kuntum amwatan, dulu kan kamu udah ada. Pak Haji 100 tahun yang lalu kita ada enggak di dunia Pak Haji? 100 tahun yang lalu kita ada enggak di dunia? Enggak ada kan? Pak Haji paling umur 75 nih. 70 ya kan? Berarti 80 tahun yang lalu di mana? Di alam ruh. Di alam ruh. Kira-kira Pak Haji ini bisa enggak bertahan 100 tahun akan datang? Kalau 20 tahun lagi udah hebat betul. Betul? Betul enggak? Tinggal enggak? Sawit tinggal, toko tinggal, istri tinggal, anak tinggal, cucu yang dicintai pun tinggal sendirian Pak di kubur. Sementara kubur tidak pernah dibayangkan, tidak pernah dipikirkan. Kata orang Padang supaya ambo selamat di kubur ini, tidak pernah dipikirkan. Maka Nabi ajarkan, siapa yang sholat berjamaah kata Nabi, dia akan selamat daripada azab kubur. Maka ketika dia mati masuk dalam kubur, sholat akan menjadi waburhanan, pembela dalam kubur. Sholat adalah pembela. Sekarang ini sholat jadi masalah. Sholat lagi. Betul Pak? Coba sholat lagi kan. Padahal sholat adalah pembela. Tidak ada yang membela kita Pak. Anak nggak tahu dia, istri nggak tahu, anak apalagi nggak tahu. Sendiri dalam kubur. Yang akan pertama kali membela dalam kubur kata Nabi adalah sholat. Man hafaza ala salatil khamsi kanat lau nuran wa burhanan wa najata yaumal qiyamah. Kata Nabi, sholat yang menjaga sholat 5 waktu ketika nanti di padang mahsyar sholatnya jadi cahaya. Di kubur akan menjadi penyelamat, pembela. Kubur nanti Pak sempit 2 kali 1. Kalau kita meninggal dunia kan 2 kali 1 tuh Pak. Betul Pak ya? Yang kaya 10 kali 10 enggak? Sama 2 kali 1 juga? Sama Pak. Begitu mati 7 langkah saudara kita meninggalkan kita, datang malaikat mungkar nakir. Ketika malaikat mungkar nakir datang, ditengok di sebelahnya mayit ini ada pemuda yang ganteng. Pemuda ganteng, ini malaikat nih tahu nih, berarti mayitnya nih bagus nih. Bagus. Pemuda ganteng itu adalah sholat. Ketika malaikat mungkar nakir memberikan pertanyaan, sholat dia akan menjawab. Setiap kali 1 pertanyaan dijawab. Udah pergi akhirnya malaikat mungkar nakir. Maka kata suara di dalam kubur, hamparkan permadani. Sampaikan ke pintu-pintu surga. Kemudian diumumkan, haza raudatul jannah, ini pulang kubur menjadi taman-taman surga. Kemudian Allah katakan, lahum mayyasa'una inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Hei pulan, apa yang kau inginkan di kubur ini, apa yang kau ucapkan, kau inginkan, nanti penjaga dari surga akan mengantarkan. Coba Pak, enak gak di kubur? Tapi hari ini kita takut dengan kubur. Betul? Mau mati atau takut mati Pak? Kalau disuruh milih, mati sama apa nanti dulu Pak? Kata kita nanti dulu. Jawabannya, Ustaz, dosa saya masih banyak. Betul?
Tahu dosa banyak tapi tidak tobat. Kan kita gini gitu Pak ya. Kadang-kadang tobatnya tobat sambal. Apa tobat sambal? Pedas-pedas tapi cari lagi. Betul ya? Tapi cari lagi. Nah, inilah pentingnya sholat berjamaah ini untuk apa? Untuk menjadi pembela kita nanti di kubur. Apalagi satu hadis Nabi Muhammad katakan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, man shollah lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu baru'atun minan nar wa baru'atun minan nifaq. Kata Nabi, siapa yang sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala berturut-turut 40 hari 40 malam tanpa ketinggalan takbiratul ula imam, Allah berikan 2 garansi. Kalau seandainya dia mati, baru'atun minan nar, bebas daripada asap api neraka. Yang kedua, wa baratun minan nifaq, dibebaskan sifat munafik. Coba apa? Hadis ini gimana? Sudah kita amalkan atau belum? Jawabannya belum, Pak. Coba selama sholat Bapak pernah nggak conteng di rumah? Ya, tanggal 1 bulan 1 sampai 30. Subuh, duhur, asar, maghrib. Hari ini tanggal 1 selesai. Terus sampai tanggal 10 bulan 2. Berarti 40 hari. Pernah kayak gitu kita Pak? Pernah gitu Pak? Belum Pak ya? Pernah tapi gagal kan? Iya Pak ya? Insya Allah Pak, kalau menyatat itu belum. Itu mesti dicatat. Loh, untuk dunia Pak kita, pernikahan aja kita catat Pak. Betul Pak ya? Tapi untuk akhirat, keselamatan kita di kubur, di padang mahsyar, di akhirat, tidak ada program itu kita. Betul. Kalau nyatat belum, tapi kalau mengikuti insya Allah. Sebenarnya ya. Kalau nyatanya Nyatat belum Pak. Tapi kan berat Pak ya. insya Allah Pak, saya udah pernah. Berat tapi gak gampang Pak. Berat sekali. Ya Pak ya. Saya waktu ngisi tausiah tabligh akbar di Purwakarta, di pesantren Pak Ustadz dan Pak Kiai apa itu kan, tahun 2000 saya ngisi Isra Mi'raj di sana. Saya tanya sama Pak Kiainya, Pak Kiai, ini hadis susah atau mudah? Apa kata Pak Kiainya? Susah Ustaz. Saya aja Kiai ini katanya. Mesti ada kena. Di mananya kena Pak Kiai? Itu nanti Isya. Biasa orang-orang kenduri kadang-kadang pada sholat maghrib. Itu ku tengok di Al-Ghufran tempat Pak Dr. Nofrizal. Itu kan malam Jumat kan mereka kan ada yasinan. Saya pernah ikut sekali di rumahnya Pak Haji Rajab. Ku tengok azan dikumandangkan. Duh. Hanya 3-4 orang ke masjid. Yang lain sibuk Pak urusan perut. Enggak, saya cerita gini Pak, ini masuk nanti Pak rekaman Pak. Saya kan warga baru, heran. Ya Pak ya, mana yang lebih tinggi yasinan dengan sholat isya berjamaah Pak? Mana lebih tinggi? Isya Pak. Karena kata Nabi, sholat yang paling berat bagi orang munafik subuh dan isya. Berat Pak. Ya kan? Ini heran saya. Maka dulu waktu saya pertama kali pindah di Pekanbaru nih, apa namanya daerah SP3 Suram sana. Pertama kali saya pindah, saya kan ngisi tausiah di pabrik PT Suwangi Jatiluhur. Itu kan setiap minggu saya, 1 minggu itu 4 kali saya masuk. Itu pertama saya masuk, setiap kali malam Jumat kendurinya ba'da sholat maghrib. Oke, itu dulu lah. Tapi mohon maaf saya ya, nanti kalau azan saya ke masjid. Kaget dia. Sementara ikut kenduri ini Pak, yang yasinan malam Jumat itu kan pahala apa namanya? Pahala kontan ya kan? Itu mohon maaf Pak, separohnya nggak ada yang sholat tuh. Betul Pak? Nggak ada yang sholat.
Tengok kita ke masjid Pak, apa katanya? So alim. Betul Pak? So alim. Akhirnya selama 1 tahun saya ceritakan terus setiap hari berubah semua. Berubah. Di sana ada 10 masjid. PT Sewang itu 14.000 hektar, ada 10 masjid. Akhirnya berubah sampai sekarang ba'da sholat kalau ada kenduri, kalau ada hajatan ba'da sholat Isya. Enggak gampang Pak manusia ini. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, manusia ini kalau dia punya hati keras, itu lebih keras daripada batu. Kalau batu keras enggak mesti 1 hari. Ya saya. Batu keras dipecahkan mudah enggak? Mudah, enggak hitungan jam. Tapi kalau hati manusia keras, gimana Pak? Kalau hati keras Pak, kalau kita ajak sholat, marah dia. Memangnya saya enggak sholat? Hah? Saya sholat juga. Urusan neraka, surga kan bukan urusan Bapak, kan urusan saya. Kalaupun saya neraka, nanti kan saya yang yang menanggungnya. Kaget kita Pak. Ya Pak ya? Kaget kita memang. Kalau udah keras Pak, Masya Allah, memang berat. Ya kan? Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita tahap ajar kenal gitu Pak ya. Tahap ajar kenal sudah 31 menit. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita belum kasih judul Pak. Biasanya saya kasih judul, tapi tidak apa-apa lah ini. Kita membuka wawasan kita. Kalau kita hari ini mau tanya diri kita ini, tanya aja lah. Hei Irwansyah, engkau dari mana? Kalau jasad dari tanah, kalau ruh dari Allah. Nanti kalau mati, jasad akan kembali ke asalnya, tanah. Ruh akan kembali kepada Allah. Maka kata Nabi, ketika manusia mati, ada yang kedua yang mesti dia bawa. Tadi ayat ditinggalkan. Kalau mati ada yang ditinggalkan, kalau mati ada yang dibawa. Apa yang dibawa? Kebaikan seberat biji zarah akan dibawa. Keburukan seberat biji zarah akan dibawa. Semuanya kebaikan, keburukan akan dibawa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kiraman katibin ya'lamu ma la taf'alun. Kiraman katibin, malaikat pencatat ini mengetahui 24 jam kamu itu dalam catatannya tidak tertinggal walaupun sedetik, enggak Pak. Makanya nanti kita akan diminta tanggung jawab. Kan nanti beratnya tanggung jawab di akhirat nanti Pak. Ya Allah, kalau ditontonkan di khalayak ramai, di mana kamu habiskan masa mudamu 1-0, di mana kamu habiskan umurmu 2-0. Betul Pak ya? Dari mana kamu dapat harta bendamu? Kalau halal dihisap, kalau haram di azab. 3-0. Halal dihisap, kemana dibelanjakan? Ilmu yang kamu ketahui sedikit atau banyak? Ilmu yang kamu ketahui sedikit banyak, nanti diminta tanggung jawab. Kira-kira di padang mahsyar Pak, kalau sempat ditanya 4 pertanyaan ini, kira-kira selamat enggak kita? Tidak ada yang selamat. Maka Rasulullah SAW ajarkan, siapa yang jaga sholat di padang mahsyar, dia tanpa dihisab. Tanpa dihisab. Tidak ditanya Pak, masa muda enggak ditanya, umur enggak ditanya, harta enggak ditanya, ilmu enggak ditanya. Syaratnya siapa yang jaga sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan. Nanti di padang mahsyar kata Nabi, masuk surga tanpa dihisab. Yang ngomong Nabi Pak. Hari ini kita orang Islam tidak yakin dengan Rasulullah. Betul Pak ya? Tidak yakin dengan Nabi. Kita hari ini yakin dengan calon. Calon apa? Calon bupati, calon gubernur, calon presiden. Yakin dengan janji palsu. Tapi tidak yakin dengan janji Allah dan Rasul. Mestinya kita hari ini yakin dengan janji Nabi. Kalau yakin dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Al-Mu'min ini sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat Pak. Kalau yakin,
Cuma karena ndak yakin. Hari ini kalau azan dikumandangkan, oh waktu sholat masuk. Waktu sholat masuk. Betul Pak? Waktu sholat masuk. Ustaz, kan yang penting sholat. Ada gak perbedaan? Sholat penting dengan yang penting sholat. Beda gak Pak? Kalau yang penting sholat subuh jam 6 kurang 15. Kan yang penting sholat. Zuhur setengah 2. Asar menjelang maghrib. Maghrib dekati isya. Isya mau tidur. Kan yang penting sholat. Hari ini Pak mohon maaf. Kalau masalah sholat, kadang-kadang orang tua kita yang salah. Nah, kalau kamu nanti merantau, yang rajin ya kerja. Pak ya, yang rajin kerja. Ambil hati atasanmu. Kalau kamu rajin, jujur, atasanmu senang. Ada orang tua mengatakan, nak, kalau kamu merantau, sholat penting. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Karena harga manusia ini bergantung kepada sholat. Ada gitu Pak? Tidak kan ya? Yang ada kerja yang rajin. Jangan tinggalkan sholat. Ini bahasanya kayaknya enak, bagus. Tapi ini bahasa ini bagi ulama ini pelecehan Pak. Betul enggak Pak? Pelecehan. Nah, kenapa sholat penting? Nanti di akhirat yang menentukan selamat engkau dikubur sholatnya, di padang mahsyar sholat, jembatan sirat sholat, di akhirat nanti adalah sholat. Ini sholat penting. Nah. Sejauh mana kamu mengatakan sholat penting, engkau jadi orang penting. Nah, begitu. Mestinya kayak gitu Pak ya. Tapi tidak hari ini. Kalau anaknya merantau, nah, yang penting jaga sholat. Yang penting jaga sholat. Bukan sholat penting. Nah, ini kita hari ini. Sehingga anak-anak kita merantau. Ketika dia merantau, kadang-kadang sholatnya hanya Jumat saja. Hanya Jumat saja. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di kita baru taraf perkenalan lah gitu ya Pak ya. Taraf perkenalan. Jadi saya pun warga baru di sini, di tempat tinggal saya dekat Al Gufron. Masih bolak-balik Pak, ke istri masih di dia, masih di daerah Suram sana, SP3 sana Pak. Pasar Suram, pasar SP3 sebelah kiri, di pinggir jalan tuh, sebelum Simpang Suwangi. Doakan aja lah, semoga penjualan rumahnya cepat selesai. Rencana rumah mau dibeli orang, rencana mau pindah ke sini. Karena jadwal saya banyak di sini, banyak di banyak di Ujung Batu ini. Di besok hari Ahad ke Pasir sana Pak. Minggu depannya lagi Kota Tengah sana GSB-nya Pak. Jadi sudah jadwalnya banyak kali di daerah sini. Ini baru perkenalan. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi kita. Tidak perlu banyak-banyak Pak. Saya dari mana, mau ke mana? Coba mau ke mana Pak? Mau ke mana? Mau kembali ke bawah tanah. Apa yang saya perjuangkan, apa yang saya usahakan, apa yang saya kumpulkan, tidak ada punya kita Pak. Bakal jadi warisan. Tidak ada punya kita. Coba Pak, Bapak punya mobil mati besok. Coba, warisan enggak? Warisan kepada istri, warisan kepada anak. Tidak ada punya Bapak. Tapi hari ini kita senang dengan warisan. Betul ya? Senang dengan warisan. Tidak senang dengan diri kita sendiri. Nabi katakan harta yang sudah kita gunakan untuk agama itulah harta kita. Bantu anak yatim, bantu masjid, membantu jompo, segala macam lah kan. Atau belikan sak semen di masjid. Itulah punya kita. Tetapi yang punya kita ini kita pelit Pak. Kita pelit. Untuk diri sendiri kita pelit. Coba Pak. Hari ini kita tidak sayang dengan diri kita. Mestinya kita untuk diri kita
lebih banyak ketimbang untuk warisan. Siapa yang telah mencontohkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya kaya raya Khadijah radhiyallahu anha, hartanya dikirim semua ke akhirat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kaya raya, hartanya dikirim ke akhirat. Kan harta yang dikirim ke akhirat, nanti di akhirat kata Nabi dia akan berhujat, ya Allah, dulu saya kecil sekarang jadi besar. Dulu saya panah enggak kekal, sekarang jadi kekal. Aku inginkan engkau selamatkan dia daripada neraka, masukkan ke dalam surga. Harta kita akan menuntut Allah. Kira-kira gimana Pak? Harta kita hari kalau yang ditinggal di dunia justru akan menjadi hisab. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.